Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. How are you today? I hope you are always fine, and may God Allah bless you everywhere you are. Jadi alhamdulillah ya, pada siang hari ini semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut lagi ke materi kelas 9 ya. English kelas 9, kelas 9 pada siang hari ini. Oke, sebelum kita mulai, kita awali dengan sama-sama membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai ya. Oke, untuk materi yang selanjutnya ada beberapa expression atau ungkapan yang akan kita pelajari. Untuk sekarang ada dua ungkapan, yaitu tentang asking, giving suggestion, dan yang kedua ada agreement dan disagreement. Oke, yang pertama dulu tentang asking, giving suggestion. Mungkin ada beberapa yang sudah tahu di antara kalian, tapi untuk saat ini akan Bapak jelaskan dalam penjelasan yang insya Allah lebih jelas daripada sebelumnya. Jadi asking and giving suggestion itu apa? Jadi asking itu meminta, giving itu memberikan, suggestion itu artinya saran. Jadi asking and giving suggestion itu adalah ungkapan-ungkapan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk mengekspresikan bagaimana cara meminta dan memberi saran kepada orang lain. Terkadang kan kita suka nih, ada masalah atau ada beberapa kesulitan, kita meminta pendapat, minta saran kepada orang lain, tapi dalam ungkapan bahasa Inggris. Oke, kita lanjut ya. The next an example. Ada bentuk-bentuk ungkapan, contoh dari ungkapan suggestion. Nah, di sini ada contoh dari meminta saran atau disebut dengan asking suggestion. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama ada what should I do? Artinya apa yang harus saya lakukan. Jadi ketika kita bingung nih, ada suatu acara atau ada suatu hal, kemudian kita meminta pendapat teman, what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Atau kita boleh dengan kalimat do you have any idea? Apakah kamu punya ide? Minta ide teman, gimana supaya pekerjaan kita lebih baik atau kita punya target gitu kan. Kemudian do you have any suggestion for me? Apakah kamu punya saran untuk saya? Atau boleh dengan ungkapan can you tell me what should I do? Jadi can you tell me what I should do atau what should I do, itu boleh. Jadi bisakah kamu memberitahu saya apa yang harus saya lakukan saat ini gitu. Kemudian do you have any advice for me? Apakah kamu punya nasihat untuk saya? Jadi minta nasihat supaya pekerjaannya lebih baik. Atau penampilannya, orang yang mau tampil minta pendapat, kayak pendapat masalah kostum, masalah pronunciation-nya, atau masalah performance-nya harus bagaimana. Nah, itu pendapatnya boleh dengan kalimat ini. Atau will you give me some suggestion please? Maukah kamu memberikan saya beberapa saran? Atau ada yang lebih pendek, any idea? Ada ide gak gitu kan? Atau can you give me some advice about apa misalnya? Can you give me bisakah kamu memberikan saya some advice, beberapa nasihat misalnya, about how to pass examination as well as possible. Jadi gimana cara melewati ujian itu dengan mudah. Nanti ada tuh beberapa trik atau apa dari teman atau dari guru. Atau bisa what do you recommend? Apa yang dapat kamu rekomendasikan? Atau please tell me what should I do? Wah, banyak sebetulnya ya cara bagaimana meminta saran. Ini hanya beberapa dari Bapak ya, sebagai contoh dari meminta saran tersebut.
Kemudian yang selanjutnya itu ada giving suggestion. Kalau giving suggestion itu memberi saran. Jadi kita melihat teman kita misalnya ingin tampil atau punya suatu acara, kita punya kejanggalan, kita ingin memberikan saran, itu boleh dengan kalimat misalnya you should bla bla bla, atau apa misalnya you should wear a good apa misalnya a good suit, atau kamu harus pakai bajunya yang bagus, jangan yang itu gitu kan. Atau misalnya you need to, kamu butuh apa misalnya gitu kan. Oh misalnya kamu butuh meningkatkan performanya, you need to rise your performance. Oh, kamu harus terus meningkatkan bagaimana penampilan kamu supaya maksimal. Atau misalnya I think, wah saya pikir gitu kan, you should bla bla bla. Oh saya pikir kamu seharusnya begini loh tampilnya gitu kan. I think you should go front, not to back. Oh saya pikir kamu itu tampilnya harus kemana? Ke depan, jangan agak belakang gitu kan. Nah itu beberapa bentuk daripada giving suggestion atau memberi suatu saran. Atau ada di bawahnya ya, tinggal dipilih saja. I suggest you to, atau I suggest that you apa, atau maybe you should apa gitu kan. Nah itu beberapa bentuk ungkapan expression of suggestion yang Bapak berikan. Nah kalau di buku bahasa Inggris yang kalian dapat dari sekolah itu ada di halaman 16 activity 9. Nah itu bisa kalian coba pelajari lagi di bukunya. Oke, kemudian the next expression, nah, ini berkaitan nih antara meminta saran atau memberikan saran. Ini ada agree atau disagree, atau bisa agreement. Nah, agreement atau disagreement itu sama aja sebetulnya ya. Agree atau agreement itu sama, bentuknya noun. Disagree atau disagreement juga sama bentuknya. Kalau agree itu apa? Agree itu setuju. Kalau disagree itu tidak setuju. Nah, ungkapan ini biasa digunakan jika seseorang memberikan sebuah saran. Nah, jadi sebelumnya ada teman, ada guru, mungkin ada seseorang yang memberikan saran kepada kita. Nah, kemungkinan apa? Kita bisa menolak saran tersebut atau bisa saja menerima. Nah, di sini ada beberapa ungkapan contohnya. Nah, di sini ada contoh ungkapan dari agreeing atau agreement. Ungkapan setuju dengan saran yang orang lain berikan. Kalau kita setuju, misalnya ada orang yang memberikan saran, kita akan tampil di depan umum. Kemudian dia memberikan saran masalah pakaian, masalah suara atau apa. Kemudian kita setuju. Nah, kita bisa bilang I agree with you. Ya, saya setuju denganmu. Atau I think you're right. Wah, menurutku ya emang kamu benar gitu. Harusnya saya begitu. Atau I think so. Oh, saya sependapat. That's a good idea. Oh, itu ide yang bagus gitu kan ketika ada orang yang memberikan kita saran. Atau sebaliknya, ada kata disagreeing atau disagreement atau disagree ya, itu sama ya sebetulnya tiga-tiganya. Nah, itu apa namanya, ungkapan tidak atau kurang setuju dengan saran yang diberikan orang lain. Nah, ketika kita tidak setuju dengan saran yang diberikan orang lain, kita bisa bilang no, I don't think so. Ah, tidak, saya tidak sependapat tentang itu. Atau I disagree with you, saya tidak setuju denganmu. Atau that's not a good idea, oh itu bukan ide yang baik. Atau kita jelaskan, kita gak enak nih ada orang yang memberikan saran tapi kita gak setuju. Nah, kita bisa bilang I understand your point. Oh, saya mengerti tujuan Anda, saya mengerti. I understand your point. But I think, tapi saya pikir misalnya bla bla bla, begini akan lebih baik misalnya gitu kan. Yaitu beberapa contoh dari ungkapan disagreeing atau disagree atau disagreement, yaitu ungkapan yang tidak setuju dengan saran tersebut. Oke, mungkin pada pertemuan kali ini kita akan hanya mempelajari tentang itu, tentang ekspresi
asking and giving suggestion, kemudian tentang expression of agree and disagree. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. That's all what I can deliver to you all. Let's close our studying today by reciting Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Okay, semoga bermanfaat ya. Thank you so much. Thanks for your attention. And the last, see you later on the next meeting. Okay, thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.